Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umuri wadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Rabbi berkat nikmat sehatnya sehingga kita bisa berkumpul untuk berdiskusi mengenai peta konsep asam basa dalam mata kuliah Kapital Selekta Kimia 1 pada malam ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja ya diskusinya malam ini mengenai peta konsep dari materi asam basa ini. Silahkan, mau gimana ini kita peta konsepnya? Mungkin lebih boleh gimana Mang Yudit? Bisa screen share screen. Ya. Oh, oke. Yang dikirim di grup itu ada nggak? Yang punya Ayu? Yang di grup yang mana ya? Bentar. Iya, yang gambar foto yang dikirim sama Yurit itu ada. Oh, jadi cari dulu ya. Yang ini. Nah, itu kan kebaca sih. Coba Yurit kan yang buat, coba dijelasin gitu coba. Ya itu jadi di situ kan asam basa ya. Berbagi itu teorinya menurutnya ada dua, terus kurang kelihatan nih. Ya, yang pertama kan di situ ada Bronsted, Lowry, and Lewis-nya. Yang kedua itu Arsenis. Ini boleh tahu nggak sumbernya dari mana? Gimana Mang Yurit? Gambar ini sumbernya dari mana ya? Ya itu dapat dari ini sih Kang, dari Google. Boleh nih. Kalau aja sih. Atau ada yang mau nambahin boleh. Jadi bisa diubah lagi gitu. Dari Ririn kira-kira gimana Ririn? Mungkin kayaknya waktu yang kayak teori asam Bronsted Lowry kayak jadi ditambahin lagi ke bawahnya kayak gitu. Ngerti nggak? Misalnya teori asam basa Arrhenius menerangkan tentang yang asam lepaskan H+ kayak gitu.
Oh iya ya, jadi kayak dicantumin gitu ya postulat teorinya ya, apa? Kemukakan teorinya ya. Ya, Bisa. Ya sih benar. Kalau dari yang lainnya gimana? Ini kan kebetulan sumbernya dari Google ya teman-teman. Gimana kalau misalnya kita apa? Kita sesuaikan dengan patokannya ke peta konsep ini gitu. Terus nanti kita sesuaikan dengan yang ada di buku Cheng, gimana kira-kira? Boleh. Boleh, Ram. Ya, saran itu mungkin yang buat asam basa teori Bronsted Lowry sama Lewis, mendingan kayaknya di masing-masing aja deh, jangan digabung gitu. Oh ya, jadi dari masing-masing gimana maksudnya? Jadinya Bronsted Lowry-nya sendiri, Lewisnya sendiri, jadinya koordinat dari larutan asam basa itu ada 3, yaitu yang pertama ada Bronsted Lowry, yang kedua ada Lewis, dan yang ketiga ada Arrhenius gitu. Oh ya, ini 2 ya nama ininya ya. Oke, bisa. ya ini ada 2. Benar-benar. Terus kalau dilihat di apa? Kalau lihat di Cheng itu ya, sebelum ke teori itu ada apa? Ada sifat asam dan basa gitu. Mungkin bisa ya ditambahin di sini nanti di peta konsepnya. Ya, tambahin aja, Ram. Iya. Atau kita mau coba langsung ke peta konsepnya mungkin ya, sambil diedit-edit nanti. Ya, boleh sekalian pembuatannya gitu. Benar ya. Sambil kalian baca-baca juga ya itunya apa? Buku sumbernya. Bentar. Sama share screen dulu ya itunya. Ini share screen-nya udah muncul? Ya, udah muncul. Macet. Bentar. Itu Rama bisa buatnya. Ini Rama pernah buat tapi biasa aja tampilannya tuh. Terus ini kan ada kayak yang kalau lihat di Mang Yudit ya. Ini kan ada garis yang kayak nyambung ke sini tuh yang di PH, terus ada KA, KB gitu ya. Nah, cara nyambung itu Rama nggak ngerti kalau di Word. Jadi bisanya itu cuman terus runtut ke bawah aja gitu, satu gitu. Itu mungkin bisa pakai yang di insert, terus yang di bikin garis sendiri itu aja lah. Oh, berarti ditambahin garis sendiri gitu. Yang manual mungkin ya. Oke, siap. Bentar. Atau buat kotak-kotaknya dulu aja, Ram. Emang. Gitu. Apa kalau mau bikin itu? Smart Art tadi ada. Bukan di sini ada yang udah otomatis gitu. Yang Smart Art itu loh. Smart Art.
Nah, sebelahnya. Ini ya. Nah, itu. Oh iya. Mau yang kotak-kotak ini meren ya? Yang Iya, hierarki itu kan ada hierarki. Hierarki kayak gini. Oh ini. Nah, coba itu. Yang Bisa ini ya. diedit lagi kayaknya mah. Mau ke bawah atau ke pinggir? Ke bawah aja mungkin ya. Iya. bawah aja, Ram. Bentar. Tadi yang ini ya, benar nggak? Itu ada apa? Menurut kalian itu pakai kata larutan apa langsung asam basa aja? Ya ya. Kalau dari yang lain gimana kira-kira? Dari Ririn gimana kira-kira Ririn? Atau Mang Yorin sendiri? Kayaknya pakai larutan aja mungkin ya. Soalnya rata-rata kan kalau uji asam basa itu uji pH bentuknya itu larutan ya. Bener nggak? Iya, larutannya. Ini mungkin ya. Yang pertamanya ini ke bawahnya itu kira-kira apa? Kalau di Mang Yudit kan langsung ke apa? Langsung ke teori ya. Kalau lihat di cengnya itu ke sifat dulu. Kira-kira gimana? Itu maksudnya sifat asam basa tuh gimana ya? Masih nggak kurang ngerti gitu. Oh, di sini. Jadi kayak apa? Kayak sifat umumnya gitu. Kayak asam memiliki rasa masam, terus ada yang asam menyebabkan perubahan pada warna zat tumbuhan. Kayak gitu. Terus kalau basa memiliki rasa pahit, terasa licin, kayak yang apa? Sifat-sifat umumnya gitu. Boleh sih. Coba dulu aja mungkin ya. Iya, coba aja dulu. Kalau misalnya bentuk apa peta konsepnya kayak gini ya, nanti setiap setelah apa namanya? Misalnya kan ini sifat ya. Di sini tuh ada asam, ada basa kebagi dua.
Terus di sini tuh misalnya ada teori misalnya ya. Teorinya itu ke bawahnya itu ada yang Arrhenius misal. Nantinya kebagi dua lagi asam basa. Terus di sini ada Punten Rama, Ririn katanya minta di ACC, dia tadi keluar jaringannya kurang bagus. oh ya, ini ada nih. Oke, maaf ya. Mungkin saran aku yang tulisan kayak sifat itu kan termasuk proporsi apa itu? Apa tuh namanya? Proposisi ya, itu kayak yang kalau di bagian Mangyurit itu kayak terdiri dari itu kan kayak apa sih proposisinya gitu loh. Kalau menurut aku sih nggak usah yang kata sifatnya itu di luar kotak gitu, di atasnya gitu. Nggak di dalam kotak. Ngerti nggak maksudnya? Oh, di sininya. Iya, kayak di situnya. Tapi kalau mau dibagi dua dulu, kayak asam apa basa, boleh. Nanti asam Ini dijabarin gitu loh. biar nanti ke bawahnya itu kalau asam fokus asam, semua basa fokus basa, semua gitu aja mungkin ya. Boleh, boleh. Nanti kan ada di contoh juga ada ikatan silangnya. Mungkin ikatan silangnya boleh yang dari asam kuat atau basa kuat itu kan nyambung gitu loh. Apa tuh namanya? Berhubungan. Mungkin ya. Bisa, bisa. Berarti gini dulu ya. Kayak gini mungkin ya. Kalau menurut aku nggak usah pakai kata larutan deh. Soalnya nggak semua asam basa kan larutan, ada yang berbentuk padatan juga gitu. Jadi gini aja. Bisa, bisa. Iya, benar, Bang. Terus 10 menit lagi. Nah, Terus boleh itu sifatnya habis itu di bawahnya. ini ya. Nah, Rama itu sifatnya kayaknya itu deh. Nggak usah ditulis itu loh, kayak yang tadi aku bilang di bagian garisnya. Oh, di bawah di bagian garis ininya di sini. Iya, nanti langsung sifat apa yang di dalamnya sifatnya itu yang kayak bersifat asam, pH di bawah 7 gitu. Oke, berarti nanti aja ya itu mah ditambahinnya di akhir mungkin ya. Atau gimana ya? Atau di jadi ke pinggir gitu. Tapi jangan apa? Ininya save-nya jangan. Kayak gini. Kok jadi hilang ya? Atau dicoba ditulis dulu ya. Gimana sifatnya apa aja? Kayak gini. Mikrofonnya Sepi.
Mungkin dikasih tanda kayak Eh, penjabaran kayak strip atau yang itu loh. Nah, ya gitu. Oke, siap. Terus selain PH apa lagi? Bersifat apa Rasanya rasa makinya. masam. Iya, masam. Terus Mengubah lakmus 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 apa ya? Lupa. oh iya, lakmus biru menjadi merah ya. Terus apa lagi? Bersifat korosif. Oh, boleh. Langsung aja mungkin korosif gitu. Oh, ditulis korosif aja. Biar efisien. Kayak gitu. Apa lagi? Menghantarkan listrik ya? Dia mengantarkan listrik asam basa. Menghasilkan ion H+ dalam air. Kalau ion H+ kayaknya nanti ke Arrhenius. Oke. Tapi kan ini masih sifatnya, bukannya umum ya sifatnya itu. Tapi kalau udah masuk ke ion kayaknya terus Udah ini ya, enggak ini, kalau di enggak Arrheniusnya umum. itu mau bahas apa? Oke, ya udah. Ya, Mungkin itu kayaknya aja. mending nanti aja di teori-teori kayak gitu. Iya, Oke, ini segini aja kali dulu itu sifatnya. ini dulu aja berarti ya. Pas. Enggak apa-apa Rama, nanti aja dieditnya. Yang penting Ada aja itu dulu aja ya. kita tulis dulu aja. Ya, kata-katanya dulu aja, Ram. Oke. Santai. Terus ini Sekarang sifat bahasa dulu aja kali ya. sifat dasar. Biar biar koordinat gitu loh. Oh, boleh, boleh. Itu kotaknya di sebelah sana, di sebelah di ke kanan bisa nggak? Jadinya ntar yang tengah kosong gitu loh. Biar rapi aja gitu itunya, formatnya. Paling apa? Paling nanti di akhir ya. Kayak mau ngerapihinnya lagi gitu. Oke, Adanya format sekarang begitu sifat gitu ya. bahasa. Sifat bahasa apa aja? Oh, PH-nya ya. pH di atas 7. Terus rasanya pahit.
Ini berapa mas? Oh ada pH lebih dari 7. Terus rasa pahit. Kelakmus ya? Mengubah lakmus merah jadi biru. Kaustik, bersifat kaustik atau merusak. Kaustik. Kaustik, Kaustik. iya. Terus sama ya dalam air menghantarkan listrik. Iya, bisa dapat menghantarkan listrik. Ini ya. Seadanya dulu aja ya. Nanti dia ada. Saran aja ini mungkin kan waktunya tinggal 1 menit. Nanti kita lanjut aja diskusinya di WA ya. Oh, Iya, mending gitu. karena ini bukan premiumnya, maaf Zoom-nya. Iya, nggak apa-apa, Rama. Ada teksnya. Yang paling ini nggak ada. Habis sifat, mau apa lagi di bawahnya? Kalau sifat ini kan kayak yang di garisnya itu ya, jadi nggak masuk apa? Nggak masuk subordinatnya gitu. Terus kalau subordinat dari asam apa aja? Yang pertama mungkin teorinya ya. Iya, kalau teori kan dibikinnya sama gitu ya. Asam basa kan teorinya ada 3 itu sama. Jadinya mungkin dikasih garis aja 3 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi atas nikmat sehatnya sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam Zoom kali ini, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2B akan menjelaskan peta konsep mengenai asam basa yang beranggotakan pertama ada Yurid Fatia Albar, kemudian ada Sevia Anggraini, dan ada Ririn Nur Hairunisa, dan terakhir ada saya sendiri Rama Ramdan Fauzi. Baik, langsung saja ke penjelasan pertama itu dari saudara Yurid Fatia Albar. Ya, baik. Kepadanya saya persilahkan. Ya, jadi di sini yaitu judul peta konsep kita yaitu asam basa ya. Jadi asam basa terdiri atas larutan asam dan larutan basa. Untuk berdasarkan teorinya yaitu ada Bronsted, Lowry, Lewis, dan Arrhenius. Untuk asam yaitu memiliki sifatnya yaitu pH kurang lebih dari 7, rasanya asam, korosif, dan juga dalam air mengantarkan listrik. Nah, selanjutnya untuk larutan basa yaitu di sini sifatnya yaitu pH-nya lebih dari 7, rasanya pahit, sifatnya kaustik, dan
dalam air mengantarkan listrik juga. Untuk teori Bronsted-Lowry di sini yaitu menyatakan bahwa terbagi menjadi dua, yaitu donor proton dan akseptor proton. Dan untuk teori Lewis yaitu menyatakan bahwa asam yaitu menerima pasangan elektron dan basa pun memberi pasangan elektron. Selanjutnya untuk Arrhenius yaitu untuk asam yaitu ion H+, dan untuk basanya yaitu ion OH-. Mungkin untuk selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh rekan saya ya, kepada Sepia ya. Baik, selanjutnya asam basa itu meliputi asam kuat, ada asam lemah, kemudian basa juga ada basa kuat dan basa lemah. Contoh dari asam kuat yaitu HCl, HBr, dan H2SO4. Kemudian contoh dari asam lemah yaitu CH3COOH, HCN, dan H2CO3. Untuk contoh basa kuat yaitu NaOH, KOH, dan MgOH 2 kali. Kemudian untuk contoh basa lemah yaitu NH3, NH4OH, dan FeOH 2 kali. Kemudian akan dijelaskan oleh Ririn. Apakah Ririnnya ada? Nah, untuk selanjutnya, asam basa itu ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Kita dapat mengetahui mana asam kuat, mana asam lemah, mana basa kuat, mana basa lemah dengan mengetahui dari derajat keasamannya. Nah, di sini ada tabel. Untuk kita harus mencari konsentrasi H+ untuk asam kuat. Rumusnya ada H+ sama dengan Ma dikali A. Untuk basa kuat ada konsentrasi OH- yang harus dicari yaitu dengan cara Mb dikali B. Untuk asam lemah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Untuk derajat disosiasinya sama dengan akar Ka per Ma sama dengan konsentrasi H+ dibagi Ma. Nah, untuk basa lemahnya konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Untuk derajat disosiasinya akar Kb per Mb sama dengan OH- per Mb. Nah, untuk mencari pH-nya yaitu min log konsentrasi H+. pOH sama dengan min log OH-. pH ditambah pOH sama dengan 14. Baik, selanjutnya ada derajat keasaman. Nah, derajat keasaman ini menyatakan tingkat keasaman dari suatu larutan asam maupun basa. Ketika suatu larutan asam ataupun basa sudah diketahui, seperti masanya, volumenya, kemudian konsentrasinya, maka kita bisa mencari derajat keasaman melalui rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan. Akan tetapi apabila larutan tersebut atau suatu senyawa tersebut belum diketahui nilai-nilai volume ataupun konsentrasinya, dan kita tidak tahu apakah itu termasuk ke dalam asam atau basa, maka menentukan derajat keasamannya itu melalui indikator asam basa, di mana indikator asam basa ini terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama ada indikator asam basa yang alami, kemudian yang kedua ada indikator asam basa yang buatan.
Untuk indikator asam basa yang alami, seperti judulnya ya, alami berarti berasal dari alam. Yang pertama itu kita bisa memanfaatkan kunyit. Yang kedua kita bisa memanfaatkan kol ungu. Yang ketiga ada bunga sepatu dan lain-lain. Kemudian untuk yang buatannya sendiri, yang pertama itu contohnya ada kertas lakmus. Yang kedua ada methyl red. Dan yang ketiga ada phenolphthalein. Nah, dari beberapa indikator ini, nanti mereka akan bereaksi terhadap asam maupun basa dengan berubah warna. Sehingga kita bisa mengetahui derajat keasaman, apakah larutan tersebut atau senyawa tersebut termasuk ke dalam asam ataupun basa. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami 2B mengenai peta konsep yang telah kami susun tentang materi asam basa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.